adanya kurangi program-program populis begitu ya. Mas Fit, silakan tanggapan Anda. Saya berusaha untuk melihat dari area public finance karena itu area saya. Jadi pemerintah itu memiliki anggaran yang sangat besar untuk populis. Saya coba berangkat dari 2025 dulu. Sejak keluarnya Inpres 1 2025 ada realokasinya anggaran. Pemerintah mengatakan itu efisiensi, padahal sebetulnya, mohon maaf saya bilang aja ya, itu hanya realokasi. Ya. Apa yang direlokasikan? Salah satunya itu adalah TKD yang diturunkan, transfer ke daerah. Transfer ke daerah itu turun sekitar 50T dari sekitar 900T menjadi 840 sekian. Atau 850 lah kita bikin ya. Itu sekitar 5,6%. Nah, 5,6% itu implikasinya luar biasa ke daerah. Kenapa? Mayoritas daerah di Indonesia itu sangat tergantung dari pemerintah pusat, dari bentuk transfer dari pusat. Secara rata-rata 73% dari anggaran pemerintah daerah, kabupaten kota itu berasal dari TKD. Turun 5,6%, parah tuh. Nah, oke, baru 5,6%, baru TKD. Tapi ingat, pemerintah juga melakukan realokasi untuk anggaran tersebut untuk apa? Untuk MBG. Yang nanti akan kita bisa bahas lebih panjang, itu dampaknya itu baru sekitar 10 atau 15 tahun ke depan, bukan sekarang. Yang kedua untuk Danantara, nanti kita bisa ya diskusi lagi lebih detail. Tapi realokasi ini mengakibatkan ekonomi nggak tumbuh. Pemerintah daerah itu pajak daerah itu dari hotel, restoran, hiburan. Kalau hotel, restoran, hiburan itu sangat tergantung dari aktivitas ekonomi. Kalau aktivitas ekonominya jalan, maka banyak orang ke hotel, makan di restoran untuk melakukan hiburan. Sehingga basis pajaknya akan meningkat. Ekonomi nggak jalan, walaupun pemerintah mengklaim 5,12. Betul? Ya, itu bisa didebatkan lagi. Nah, yang apa-apa kan disuruh buka. Bentar, masih ada panjang nih. Kan kita silakan. Saya no hold back ya, no holding back ya. No holding back. Ya. Jadi penerimaan mereka turun. Ya. Terus gimana cara membiayainya? Yang paling gampang adalah PBB. Kenapa? PBB NJOB-nya dinaikin, saya nggak bisa pindahin rumah dari satu tempat ke tempat yang lain. Boom, kena. Nah, itu baru 5,6%. Tahun depan berapa? 24,8. Tahun 2026 ya RAPBN, di RAPBN TKD itu turun 24,8%. Luar biasa parahnya. Nah, sebagian itu digunakan untuk MBG. Katanya MBG akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi. Pahit-pahitannya ada deh. Berapa kali makan Mas? 2 kali? 2 kali. Saya kasih MBG, mau makan 4 kali enggak? Enggak juga kan? Artinya apa? Permintaan terhadap barang dan jasa makanan tersebut itu enggak akan meningkat. Maksimum orang makan 2 atau 3 kali sehari. Dan mayoritas student itu, siswa itu gizinya sudah tercukupi. Jadi lebih baik pemerintah itu fokus ke yang the bottom. Ketika pemerintah itu fokus ke yang di bawah, maka satu, anggaran itu bisa digunakan untuk yang lain. Yang kedua, potensial food waste itu bisa dikurangi. Kenapa? Anaknya Mas Martin ini dikasih tempe tahu, nggak akan dimakan. Mendingan beli aja jajan dari kantin atau dibiayai dari rumah. Betul Bos? Ya, okay. Ya itu aja dulu. Oke Mas Fit, lantas kalau misalnya anggaran atau fokus ke bottom, anggaran untuk yang lain, anggaran apa sebetulnya yang perlu segera dirumuskan atau diputuskan begitu dari pemangku kebijakan? Mungkin dilanjutkan dulu Mas Fit dulu. Kalau saya melihat anggaran 335 triliun untuk MBG tahun 2026 itu luar biasa, gede. Ya. Kalau seandainya kita fokus, let's say ke 10% aja fokus yang bottom, maka kita akan mendapatkan penghematan anggaran yang bisa digunakan untuk penciptaan lapangan
kerja, ya, membangun infrastruktur, membantu daerah, ya. Ingat MBG ini, ya, itu efeknya baru akan terasa jangka panjang 10 atau 15 tahun dan itu dengan continuous, ya, program artinya butuh dana luar biasa. Saya kasih contoh sederhana. Saya puasa, kalau saya puasa itu baru akan dihitung kalau seandainya saya puasa mulai dari subuh sampai maghrib. Ya. Oke? Kalau ternyata saya jam 12, ya udah buka dulu deh, terusin lagi. Dihitung nggak puasanya? Nggak. Sama, MBG seperti itu. 10 tahun dilakukan, ya, 3 tahun, ya, jalan, setahun putus, nggak akan ada efek. Mungkin itu Mas. Baik.